Tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja, sebelum bacot, baca dulu anak muda. Ditulis oleh Manuel dari siwa.com. Provokasi demi provokasi dijalankan oleh banyak orang terkait pengesahan RUU Cipta Kerja yang semalam baru ditandatangani dan disahkan oleh DPR sebagai undang-undang. Mereka seolah-olah paling paham tentang undang-undang tersebut dan menganggap bahwa apa yang mereka percayai adalah kebenaran. Ada banyak anak-anak muda yang merasa pintar dan paham tentang UU Cipta Kerja. Mereka malah sok jagoan dan kemakan hoax. Malah ketika demo, mereka salahkan Jokowi. Banyak sekali poin di dalam undang-undang yang dipelintir oleh para pemain belakang layar sehingga berhasil memprovokasi ribuan bahkan ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia untuk turun ke jalan dan menolak undang-undang tersebut. Sedangkan media-media milik Partai Mercy berkarat itu mengipas-ngipasi. Yang saya tahu, Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat besar cakupannya. Jadi apa yang menjadi pemahaman tentang undang-undang tersebut tidak mungkin bisa dipahami oleh banyak orang. Kalaupun buruh mau tahu, mereka harus baca dulu seluruhnya. Ada saja orang pintar di belakang yang tidak punya hati untuk Indonesia yang membodohi bangsa ini. Buruh menjadi korban dari permainan licik orang belakang layar tersebut. Buruh berhasil diprovokasi dengan isu-isu receh yang merupakan hoax dan dianggap sebagai kebenaran. Beberapa di antaranya akan saya sebutkan di sini. Pertama, seorang karyawan perempuan tidak mendapatkan hak untuk cuti melahirkan atau hamil. Ketika mereka melahirkan, mereka seharusnya mendapat cuti dan mendapatkan gaji tetap. Tapi ada pelintiran yang mengatakan bahwa mereka tidak digaji selama cuti melahirkan, dipanaskan oleh Presiden KSPI pula. Padahal, Menteri Tenaga Kerja juga mengatakan bahwa undang-undang yang disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR ini merupakan undang-undang yang menjamin hak bagi mereka yang cuti melahirkan ataupun cuti hamil. Dari cuti hamil atau cuti melahirkan sendiri sebenarnya sudah diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Dan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru disahkan, tidak ada perubahan tentang undang-undang tersebut. Artinya para perempuan tetap dapat upah penuh selama masa cuti melahirkan ataupun hamil. Jadi karyawan perempuan tetap diberikan hak penuh. Hanya saja kita harus memahami bahwa misalnya yang tidak dihitung adalah uang transportasi dan uang makan. Dan itu adalah hal yang wajar dan memang terjadi pada semua perusahaan. Justru jika melanggar undang-undang tersebut, perusahaan akan dikenakan denda 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah dengan penjara 1 tahun sampai 4 tahun. Jadi siapa yang mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan gaji? Ida Fauziah yang merupakan Menteri Tenaga Kerja mengatakan bahwa aturan tersebut tidak tercantum di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja sehingga aturan itu tidak mengalami perubahan. Jadi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini bukan undang-undang yang menihilkan undang-undang lainnya, melainkan melengkapi undang-undang lainnya. Jadi kalau tidak tercatat di dalam RUU Omnibus Law, bukan berarti hal tersebut tidak ada. Lu kira gampang mengganti undang-undang yang sudah ada? Yang diatur oleh Undang-Undang Omnibus Law adalah hal yang dianggap perlu ditambahkan atau meningkatkan kesejahteraan bangsa ini. Lalu berikutnya selain cuti hamil adalah cuti haid. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pun juga ada tertera bahwa hak cuti selama menstruasi dimiliki pekerja wanita setiap bulannya selama 1-2 hari. Yang bilang dihilangkan siapa? Kedua, hoax-hoax yang mengatakan bahwa undang-undang ini membuat buruh semakin sulit. Ini adalah penggiringan opini yang sangat tolol dan tidak bertanggung jawab. Justru dengan Undang-Undang Omnibus Law ini, para buruh bisa membuat usaha sendiri. Izin pembuatan PT tidak perlu ada biaya dasar lagi dan juga tidak harus 2 nama. Mungkin itu dampak yang tidak langsung, namun ada dampak langsung kepada buruh yang bekerja sampai saat ini. Justru para buruh dijamin hari depannya oleh undang-undang tersebut, sehingga mereka tidak mudah untuk dipecat ataupun di-PHK oleh perusahaan. Singkatnya, pemerintah melalui undang-undang yang mengatur mekanisme PHK supaya tidak semudah sekarang. Tapi kalau kalian demo seperti orang gila seperti itu, ya kalian artinya minta dipecat dong. Kita melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini sebenarnya sedang menyejahterakan rakyat di tengah masa pandemi global ini. Orang yang punya modal tetapi tidak sampai 50 juta bisa membuat perusahaan sendiri untuk bangkit dan kembali menyegarkan perekonomian negara. Saya kira rasanya sudah banyak sekali artikel yang membahas tentang Omnibus Law. Bahkan pendiri Siward pun membuat artikel tentang 12 hoax yang dibantah. Di akhir kata, saya mau mengatakan kepada para buruh, sebelum bacot, baca dulu. Mengenai putra-putri dan putra dan mantunya Pak Presiden, tentunya ini masyarakat yang menilai. Karena tentunya pilihan kepala daerah akan ditentukan bukan oleh elit, tapi oleh rakyat.
Manuver politik Sandiaga Uno, ditulis oleh Ayas dari siwo.com. Setelah resmi kalah di Pilpres 2019, ada perubahan besar terjadi pada diri Sandiaga Uno. Sejenak setelah kalah, Sandi lebih banyak bungkam dan seolah menghindari media. Dia seperti sedang merenungi kerugian materi yang cukup besar. Tak bisa dipungkiri, mayoritas dana kampanye Pilpres berasal dari koceknya. Kerugiannya sangat besar meskipun dia seorang pengusaha besar. Namun semuanya seperti sia-sia saja karena akhirnya dia tidak menjabat sebagai apapun. Sandi juga seperti sadar bahwa langkah politik yang dipilihnya adalah keliru. Bekerja sama dengan FPI, PKS, PA212, dan GNPF Ulama seolah membuat Sandi harus membohongi diri sendiri. Sandi merasa jadi orang lain selama kampanye Pilpres karena dipoles sebagai orang yang begitu menguasai ilmu agama. Namun karena memang hanya dipoles, beberapa kali Sandi membuat blunder seperti melangkahi makam dan yang lain. Sandi tidak cocok dipoles sebagai ulama atau santri. Awalnya saya pikir Sandi merasa trauma terjun ke politik. Setelah sukses menjadi wakil gubernur DKI, akhirnya Sandi gagal di Pilpres dan sekarang tidak lagi menjabat apa-apa. Padahal modal yang dikeluarkan sangat besar. Namun dugaan saya salah. Sandi tetap ingin fokus di politik. Namun kali ini dengan cara yang berbeda. Sandi tetap fokus menyongsong Pilpres 2024. Sandi adalah kader Gerindra. Kebetulan saat ini Gerindra bergabung dengan pemerintah setelah Prabowo dan Edi Prabowo resmi menjadi menteri. Hal ini seperti dimanfaatkan oleh Sandi untuk terus merapat ke Presiden Jokowi. Cukup mengejutkan ketika Sandi bergabung dengan tim ses menantu Jokowi, Bobi, di Pilkada Medan 2020. Sandi menjadi Dewan Pembina. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IP, Karyono Wibowo, dengan masuknya Sandi menjadi tim pemenangan di Pilkada Kota Medan menguntungkan Bobi secara elektoral. Di sisi lain, juga bisa menjadi panggung politik untuk menambah legasi dan rekam jejak yang positif bagi Sandi yang diprediksi menjadi salah satu figur capres atau cawapres ke depan. Langkah Sandi bergabung di tim ses Bobi memang membuat kubu PA212 kebakaran jenggot. Mereka bahkan menyebut Sandi sebagai pengkhianat. Namun bergabungnya Sandi di tim ses Bobi justru mendapat reaksi positif dari pendukung Jokowi. Nampaknya Sandi sudah tidak peduli lagi dengan PA212. Setelah bergabung menjadi tim ses Bobi, Sandi melanjutkan manuver politiknya dengan menjadi juru kampanye pasangan calon Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa di Pilkada Solo 2020. Kabar ini semakin menegaskan bahwa Sandi begitu agresif dalam mencari panggung politik yang berbeda dari sebelumnya. Kabar ini juga semakin membuat kubu PA212 semakin kebakaran jenggot dan semakin membuat mereka begitu muak dengan Sandi. Bahkan di Pilkada Medan 2020, Sandi bekerja sama dengan rivalnya di Pilkada DKI 2017 Jarot. Keduanya bahu-membahu untuk memenangkan Bobi di Pilkada Medan. Dunia politik memang dunia yang sulit diprediksi dan sangat fleksibel. Politisi bisa berperan sebagai apapun sesuai dengan kebutuhan. Jarang sekali ada partai yang begitu konsisten dengan ideologinya. Satu-satunya partai yang seperti begitu konsisten adalah PKS. Gerindra masih bisa bergabung dengan pemerintah, tapi tidak untuk PKS. Selama presidennya adalah Jokowi, maka PKS hampir tidak mungkin bergabung di pemerintahan. Manuver politik yang dimainkan Sandi memang membuat namanya berangsur-angsur membaik. Sandi sudah tidak lagi disebut kadrun. Pendukung Jokowi pun sudah mulai menghormatinya. Di mata pendukung Jokowi, saat ini Sandi jauh lebih baik dibanding Anies. Pengalaman menang di Pilkada DKI 2017 dan pengalaman gagal di Pilpres 2019 nampaknya semakin membuat kematangan Sandi dalam berpolitik. Sandi seperti sadar bahwa selama ini dirinya hanya dimanfaatkan finansialnya saja. Dia seperti hanya menjadi sapi perah di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Dia merasa harus lebih cerdik lagi dalam berpolitik agar sosoknya disegani, bukan karena uangnya, melainkan karena kemampuan dalam berpolitik. Saya memprediksi jika Sandi konsisten dalam bermanuver politik, dia akan menjadi kandidat kuat di Pilpres 2024. Bukan tak mustahil jika di tahun 2024 Prabowo akan memilih jadi kingmaker dan Sandi yang maju menjadi capres atau cawapres. Sandi adalah salah satu orang yang punya modal untuk maju. Sebab, selain menjadi kader Gerindra, dia juga punya modal finansial yang cukup besar. Kita nantikan saja langkah-langkah politik Sandi ke depan seperti apa.